Oke, selamat malam pemirsa. Bersama saya Kang Didan di sini di layar Solo Indonesia. Bersama saya kedatangan tamu Pak Ade Krisdiansah. Yep. Nah, beliau adalah warga Ciletuh, juga boleh disebut tokoh lah dalam pembangunan geopark di Ciletuh ini. Pak Ade, mungkin masyarakat belum tahu ya sejarah mengenai apa itu geopark Ciletuh, walaupun mereka sudah banyak baca, sudah banyak berkunjung, tapi untuk sejarah mungkin jarang ada yang tahu. Bagaimana Pak Ade sejarah? Selamat malam semuanya. Geopark itu konsep pengelolaan kawasan yang meliputi keanekaragaman hayati, geologi dan budaya, Pak. Yang tujuannya untuk konservasi, edukasi dan pembangunan yang berkelanjutan. Seperti itu, Pak. Seperti itu. Nah, bagaimana ketika mau memulai itu dibangun geopark itu seperti apa, Pak? Awalnya Pak, kami tidak menduga ini mau terjadi adanya geopark ya Pak ya. Karena ini awalnya itu daerah terpencil di wilayah Pakidulan ya, gitu. Karena kami itu ingin berkembang, katakanlah, dari terpencil itu, dari ketertinggalan. Kami pada waktu itu ketemu dengan Pak Haji Iskandar. Beliau adalah seorang direktur PT Bio Farma, Pak. Gitu. Alhamdulillah kebetulan dia putra Sukawumi asli. Dia merekrut simpatisan yang sekiranya tidak berhubungan dengan materi, Pak, untuk menggali tentang Ciletuh. Gitu. Jadi beliau menganjurkan terus menggandeng akademisi dari semua perguruan tinggi untuk meninjau atau menggali tentang Ciletuh itu ada apa, Pak. Untuk kedepannya supaya bahan pertimbangan ya. Gitu. Nah, setelah beliau mengirimkan para akademisi di bidang, terutama bidang geologi ya, ke Ciletuh, alhamdulillah alhasil dari kurang lebih 1 bulan di bawah pimpinan Profesor Mega, Pak. Dia penelitian tentang Ciletuh, terutama awalnya bertujuan ini Pak fokus untuk geologinya, Pak. Ciletuh ada apa sih gitu. Iya, betul. Ternyata setelah penelitian alhasil bahwa di Ciletuh itu banyak batu-batuan purba ya, yang usianya ratusan tahun yang lalu ya, gitu. Kurang lebih 1 bulan penelitian waktu itu, ya hasilnya ternyata ada itu jenisnya ada batu batik, Pak, batu punggung naga dan sebagainya gitu. Jadi jenisnya banyak. Jadi kalau saya ungkap satu persatu kayaknya panjang ya, gitu. Itu mewakili aja, seperti itu, Pak. Nah, kemudian ketika itu ditemukan ya oleh profesor tadi, dan tentu dibicarakan dengan masyarakat ya. Betul. Kemudian masyarakat animonya seperti apa, Pak, waktu itu? Awalnya Pak tanggapannya biasa-biasa aja. Tanggapannya biasa-biasa. Karena mungkin mereka pikir nggak berpengaruh apa-apa gitu kan. Betul. Karena mereka itu tidak tahu apa sih itu geopark ya, gitu. Tujuannya buat apa belum tahu pada waktu itu. Jadi ketika hasil itu Pak disosialisasi ke masyarakat, ya kita lambat laun, akhirnya masyarakat ya memang mengerti juga gitu, bahwa geopark itu seperti ini, gitu. Tujuannya juga untuk memuliakan bumi dan untuk memakmurkan masyarakat itu sendiri, gitu. Nah, kemudian tadi kalau Pak Ade bicarakan terpencil ya, Pak Ade ya, ini terpencil kan ada di lembah. Kemudian pengetahuan saya dengar dari yang lain juga bahwa untuk menuju ke Pelabuhan Ratu aja memakan belasan jam, Pak Ade ya. Betul. Nah, itu kemudian bagaimana itu masyarakat terpencil kemudian
dia merespon sehingga terbuka itu apa dulu tuh yang dibangun dari masyarakatnya sehingga sekarang menjadi daerah terbuka dan memberikan satu manfaat ekonomi ya melalui adanya jalan baru ini kan. Betul. Begini Pak, yang pertama kan gencar kita mensosialisasikan dulu Pak tentang geopark itu sendiri gitu. Apa maksud dan tujuan itu geopark ya gitu ya. Yaitu diantaranya tadi itu kan memuliakan bumi dan untuk mensejahterakan masyarakat. Baru setelah itu masyarakat sedikit-sedikit mengerti bahwa emang tujuannya ini buat masyarakat kan gitu. Di samping kita untuk apa namanya memuliakan bumi itu kan tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat ya. Jadi alhamdulillah gitu sedikit-sedikit dia memahami dan kesini itu lebih paham ya bahwa tujuan geopark itu ke sana arahnya gitu Pak. Nah kemudian respon pemerintah itu bisa cepat seperti itu bahwa tidak diragukan lagi nih ya. Betul. Bahwa kalau tidak salah dengar saya juga pernah Pak Luhut Binsar Panjaitan membandingkan dengan Danau Toba kan seperti itu. Nah itu seperti apa tuh Pak sehingga ketemu percepatan itu sehingga langsung ada semacam pengesahan atau tanda tangan dari UNESCO gitu Pak ya. Oh betul Pak. Itu gimana tuh Pak? Awalnya Pak yang saya tahu ini itu jadi untuk pemerintah daerah itu sementara dilewat dulu waktu itu Pak, kita langsung menuju ke pusat dulu provinsi, gitu. Sebab bukan apa-apa, gitu waktu itu karena kan hubungannya dengan akses infrastruktur Pak. Betul, karena itu harus ke pusat ya. Pusat dulu. Ya, ke Bandung lah ya. Betul, karena apa? Pemerintah daerah itu nggak mampu. Iya, anggaran ya, terkait anggaran. Betul, faktor anggaran. Waktu itu kan 2014 itu diresmikan dulu Pak sama Gubernur Jawa Barat pada waktu itu Pak Aher Ahmad Heriawan untuk pembukaan launching peresmian tentang geopark Ciletuh Pak. Gitu. Setelah itu PR beliau itu tentang infrastruktur. Ya barangkali saya kurang tahu antara pusat dan daerah mungkin komunikasinya oke kan gitu. Akhirnya ini ada percepatan jalan yang menuju jalur lagi Pak. Gitu. Seperti itu Pak. Nah kemudian yang kira-kira yang Pak Ade ketahui ada cepatnya penerimaan dari respon dari UNESCO itu seperti apa yang Bapak Ade dengar? Disebabkan apa? Gitu? Iya betul. Terutama Pak ini yang diutamakan tentang geologinya Pak. Gitu. Bahwa bebatuan ya kandungan buminya mungkin ya Pak. Seperti itu Pak. Jadi di sini tuh paket komplit ya budayanya ya kulturnya itu, terus tentang geologinya, tentang keanekaragaman hayatinya, budaya dan segala macam Pak itu sementara yang dipinta waktu itu untuk bahan kajian UNESCO. Iya. Ternyata sehingga direspon cepat oleh UNESCO. Betul. Karena batu-batunya juga atau kandungannya itu memang sangat berharga ya sehingga disebut geopark ya. Iya. Kemudian Pak Ade dari beberapa ini potensinya kemudian menjadi kenapa tidak menjadi ilmiah tetapi menjadi pariwisata nih si Pak Ade sehingga itu mengembangkan ada homestay juga restoran-restoran untuk meningkatkan jadi ekonomi masyarakat gitu Pak Ade. Ya tujuan awalnya bukan ke pariwisata dulu Pak, awalnya itu Pak, untuk edukasi dulu Pak. Edukasi ya tujuan awalnya, edukasi, konservasi dan pembangunan berkelanjutan Pak. Karena seiring dengan pesatnya media sosial Pak, itu lebih cepat kan gitu ya, itu lebih cepat media sosial itu merambah, akhirnya keduluan sama wisatanya Pak, gitu. Kebetulan alamnya juga memang indah ya Pak. Memang indah. Curugnya aja ada berapa tuh Pak kan? Curugnya ada lebih dari 5 ya. Iya. Ini semuanya Pak curug yang ini 18 di sini. 18 kan? Ya. Banyak kan. Cuman yang baru terekspos ya baru jalannya dibuka itu baru beberapa curug aja Pak yang di sini terterang nih. Di antaranya ada curug Cimarinjur, Sodong, Cikanteh, dan masih banyak lagi. Nah, ini yang terkenal juga nih ya Pak ya, titik pandang atau Panenjoan. Nah Pak selanjutnya bagaimana nih pengembangan karena awal dari pariwisata itu kan juga akan membangun ada perumahan atau semacam homestay seperti sekarang kemudian juga orang akan spend money ya keluar uang di sini kan cukup lumayan untuk belanja. Apa yang dibangun kira-kira setelah infrastruktur sudah mencukupi ya? Kira-kira menurut Pak Ade yang kurang apa nih sekarang yang perlu dibangun? Kayaknya Pak
penataan kawasan homestay, terutama ya homestaynya itu sendiri, supaya memenuhi apa namanya jadi kelayakan ya, homestay ya. itu sendiri, Pak. Bagaimana gitu kan? Gitu. Kayak seperti itu, Pak. Ya. Iya. Tapi saya dengar Pak Ade juga punya itu ya, homestay ya. Alhamdulillah. Punya berapa itu, Pak? Saya punya satu, Pak. Punya satu ya. Oh, yang di sana yang kemarin jadi acara itu ya. Nah, Pak Ade selain pariwisata alam ya yang bisa dilihat dari ketinggian apa tadi itu Puncak Dharma apa tuh? Puncak Dharma dan lain-lain. Kira-kira apa nih yang potensi yang sangat menjanjikan untuk masyarakat agar tetap agar lebih banyak lagi berkunjung ke lokasi Ciletuh? Ya kayaknya Pak ini apa ya lebih ke ini apa namanya akses wisatanya itu Pak, destinasinya itu ya destinasinya itu gimana ya, harus bersih rapi gitu lah gitu, terus akses ke lokasi itu juga harus tertata gitu. Nah terkait ini Pak Ade menarik, tadi saya juga ngobrol dengan Mas Agus ya, dengan Mas Fajar terkait dengan katakan mungkin dalam tren sekarang nama zero waste, artinya apa namanya bebas dari sampah gitu. Saya lihat juga tadi di apa tuh di Curug Sodong bersih gitu Pak ya. Nah itu membangun kesadaran masyarakatnya itu bagaimana itu? Kan kalau benar orang buang plastik habis minum dibuang gitu kan, setiap tempat lain itu ada sampah, itu gimana Pak? Kebetulan kami Pak sekarang bekerja sama dengan PT Jamkrindo ya. Oh Jamkrindo ya. Kami setiap 1 minggu itu bisa kami kampanye tentang anti sampah. Ya. Oh memang ada programnya ya, tuh Pak? Oh siap. Kita ada dibimbing oleh PT Jamkrindo juga, termasuk bantuan di homestay Pak ya. Jadi katakanlah kami dari ya termasuk saya anggota ikatan homestay juga ya Pak ya. Gitu. Kita melaksanakan tiap hari Minggu itu kampanye anti sampah Pak. Dari bukan hanya satu titik, dari semua titik Pak. Semua titik yang ada di Ciletuh ini. Setiap destinasi kita kunjungi Pak. Nah kemudian Pak Ade kan salah satu anggota dari PAPSI ya. Iya. Apa tuh PAPSI itu Pak Ade? PAPSI itu Paguyuban Alam Petudulan Sukabumi. Itu intinya apa tuh Pak Ade, yang program-program dari PAPSI itu sendiri apa? PAPSI itu komunitas yang bergerak di bidang konservasi Pak. Kira-kira apa aja yang dilakukan tuh Pak Ade? Kita penghijauan Pak, terutama di titik-titik yang di kawasan konservasi itu sendiri Pak, ada titik-titiknya Pak. Iya. Seperti diantaranya di Cipucang itu ada titik khusus kita konservasi di situ. Selain juga di sepanjang jalan, sepanjang jalan yang sekiranya dilewati oleh akses kendaraan ya, para pengunjung ya. Betul. Nah selain itu bagaimana Pak sekarang setelah masyarakat membuka diri, kemudian jalan juga infrastruktur sudah baik ya, kemudian kemudahan itu dicapai, kecuali memang ada pandemi seperti ini ya. Nah kedepannya kira-kira apa yang akan diperbaiki lagi Pak? Kayaknya yang saya lah pemilik homestay dan semuanya di sini Pak, terutama ini fasilitasnya Pak, fasilitas yang ada. Kalau di homestay ya fasilitas homestaynya harus berstandar lah katakanlah gitu. Jangan berstandar internasional atau nasional, kita berstandar yang wajar, yang nyaman buat tamu yang datang menginap di homestay tersebut Pak. Ya artinya mungkin ada termasuk juga keramahan ya dari masyarakat sini gitu. Keamanan juga kan, kenyamanan, keramahan kan itu menjadi modal ya. Nah itu bagaimana ada organisasi apa Ade tuh untuk komunikasinya dengan mereka, dengan para anggotanya seperti apa? Oh alhamdulillah Pak, kita bagi-bagi tugas Pak. Ada yang tugas ya ketika banyak tamu weekend itu kita selalu bagi-bagi tugas. Ada tugas ya mengamankan kendaraan pengunjung biar dia itu nyaman dan aman ya Pak ya. Gitu. Itu terus ya kita menghindari hal-hal seperti pungli Pak, terutama ya. Itu jangan sampai rusak sama. Ini perlu nih Pak, karena kadang-kadang kan orang walaupun duit kecil kan kadang-kadang orang merasa nggak resah, nggak nyaman lah. Ya, seperti itu. Terus kedepannya kita mau dijadikan ini pintu masuk satu titik Pak.
satu pintu. Karena apa? Untuk menghindari hal-hal ya tersebut, Pak. Iya. Seperti pungli atau calo lah gitu. Iya. Nah, terakhir gini Pak Ade, kira-kira kebudayaan apa ya yang belum tergali? Misalnya tadi kan Pak Ade di sini kan kaya ya, Iya. dengan alamnya, dengan budayanya, terus Iya. mungkin kerajinan belum saya lihat nih Pak Ade sepanjang jalan. Itu Nah gimana itu tuh? Pak, Iya. kita PR Pak gitu. Iya, itu PR ya. Iya, karena pemberdayaan juga udah sering Pak di sini ya, untuk pemberdayaan. Karena kan masyarakat itu cenderung bosanan Pak. Ya, ketika yang memberdayakan ya, yang masuk ke sini jangan bosan-bosan gitu lah. Gitu. Terus tetap di support lah gitu. Iya. Jangan sampai karena kan masyarakat di sini sedikit bosan lah, gitu. Perlu nggak menurut Pak Ade istilahnya dibangun semacam kantong-kantong kesenian ketika seperti kami yang datang dari Bekasi, dari Jakarta, dari Depok ini kan, kemudian tidak hanya tinggal di homestay tapi ada kesenian yang tampil, udah ada belum Pak di sini? Kebetulan Pak belum, kalau hari-hari kan tentu belum, terkecuali kalau di paguyuban di komunitas Paksi di atas Pak ada eventnya per tahun Pak, Apa tiap tuh? tahun ya. Itu udah kita ada apa namanya seperti ini Pak. Ini saya Ciletu. ya Ciletu, Sabilulungan ya gitu. Bulungan. Ya, Kita gitu. artinya naon Pak? Jadi kita mengadakan pesta seni budaya Pak tahunan gitu. Untuk di samping kita festival Geopark itu sendiri Pak. Nah itu supaya masyarakat tahu kira-kira eventnya setiap tahun bulan apa aja tuh Pak? Tanggal berapa sampai tanggal berapa? Seperti yang ini ya, yang kemarin Pak. Ini, November ya? Ya, seperti ini yang kemarin saya bulan November November 2020 ya. 2020. Ini lebih kemarin itu ke virtual Pak. Karena Iya kita betul, pandemi. karena ada ini ya. Ya, biasanya kita mengadakan 3 hari Pak. Iya. Gitu. Jadi setiap tahun itu minimal 3 hari kita adakan, dari mulai ya festival kesenian, semua kesenian tradisional kita tampilkan di situ Pak. Gitu. Nah yang saya perlu tahu gini Pak De, kalau laut apa? Wisata laut yang misalnya antar pulau itu adanya di titik mana aja? Karena saya lihat kan yang banyak nih Curug ya, Ya. Curug, kemudian juga panoramanya dari keatasan seperti Panenjuan ini. Iya. Kira-kira kalau antar dari orang berperahu ingin menikmati laut di daerah Ciletu ini mana aja tuh? Ini seperti Pasir Putih Pak, Pasir Putih di sini sebetulnya kalau Itu misalnya daerah mana? Kecamatan mana? Pak? ini masih di sini Pak, masih Di Lauji ya? bukan Pak, Di masih di Ciletus ini. Ciletu sini ya? Ya, kebetulan masih kawasan desanya Desa Manarjaya, Manarjaya. ya, Pasir Putih Pak. Kita di situ bisa Ke pulau ya? Ke pulau apa tuh? Ya dari Pulau Mangga. Oh Pulau Mangga. Ya, dari Pulau Mangga ke Pasir Putih. Terus kita bisa menikmati di situ snorkeling juga. Oh. Kalau sekarang banyak yang hobi mancing ada tuh Pak? Ada Pak. Ada ya? Iya. Itu di mana daerah mana? Tergantung Pak. Kalau misalkan kita mau mancing, tergantung nanti yang bawahnya di mana nih sumber ikan biasanya gitu Pak. Tapi di sini banyak Pak ya? Banyak Iya, banyak. ya. Ya. Oke. Ya Pak De, apa yang ingin diungkapkan oleh Pak Ade lagi, artinya ingin disampaikan kepada masyarakat mengenai keistimewaan Ciletu ini kira-kira apa lagi? Begini saya mengharapkan ya kepada terutama Bapak nih, yang dari katakanlah Bapak itu pengunjung ya, Iya. pengunjung yang nginep di homestay Pak Haji Eden di sini. Saya atas nama warga Ciletu mengharapkan yang tadi Bapak bilang ke saya, perlukah di sini saya menyediakan pos-pos kesenian. Itu sangat diperlukan sekali Pak, sangat kami butuhkan, sangat kami tunggu-tunggu Pak. Iya. Karena kita itu untuk menopang untuk kedepannya Pak, gitu, supaya ini lebih berkembang lagi. Iya. Artinya butuh satu investor dari luar Betul. untuk membangun itu. Betul Pak, gitu. Seperti itu Pak. Ya, terima kasih Pak Ade. Iya, Terima sama-sama, kasih atas Pak. waktunya. Sama-sama. Semoga Ciletu makin berjaya karena banyak yang ini harus masyarakat juga harus datang nih ke Ciletu Harus dan bisa hubungin dengan Pak Ade atau Pak Haji Eden untuk mampir di sini Pak ya, di Iya, homestay-nya yang sangat nyaman. Terima kasih Pak. Selamat malam Pak. Sama-sama malam.